Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan saya, Bu Erna. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sistem pernapasan manusia. Coba kamu rasakan udara yang keluar masuk dari lubang hidungmu. Pasti tahu ya, itu yang namanya bernapas. Apa sih bernapas itu? Dan kenapa kita perlu bernapas? Bernapas adalah menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Oksigen diperlukan untuk menghasilkan energi di dalam tubuh. Adapun organ pernafasan manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus di dalam paru-paru, dan diafragma. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami sistem pernafasan manusia, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Udara luar yang mengandung oksigen akan masuk melalui hidung. Di dalam hidung ada rambut-rambut halus untuk menyaring kotoran. Suhu dan kelembapan udara juga akan disesuaikan dengan tubuh. Udara kemudian melewati faring. Faring adalah saluran yang terhubung ke sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Dari faring, udara masuk ke laring. Pada bagian atas laring terdapat epiglotis yang akan menutup saat kita sedang menelan makanan. Hal ini untuk mencegah makanan masuk ke saluran napas. Pada laring juga terdapat pita suara yang akan bergetar ketika dilewati udara. Getaran pita suara akan menghasilkan bunyi. Udara kemudian masuk ke trakea. Di dinding trakea juga terdapat silia untuk menyapu partikel asing dan cairan agar tidak masuk ke paru-paru. Di bagian bawah, trakea bercabang dua menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan akan menyalurkan udara ke paru-paru kanan dan bronkus kiri menyalurkan udara ke paru-paru kiri. Paru-paru kanan lebih lebar dengan 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri lebih sempit dengan 2 lobus karena berbagi ruang dengan jantung. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Tiap ujung bronkiolus berakhir pada kantung udara kecil yang disebut alveolus. Rata-rata manusia memiliki sekitar 300 juta alveolus. Dinding alveolus sangat tipis, lembab, dan diselubungi kapiler darah. Pada alveolus inilah terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Oksigen dalam alveolus akan pindah ke kapiler darah untuk kemudian disalurkan ke jantung dan seluruh tubuh. Sebaliknya, karbon dioksida dalam kapiler darah akan dipindah ke alveolus untuk kemudian dikeluarkan melalui hidung. Paru-paru berada di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Antara rongga dada dan rongga perut dibatasi oleh otot diafragma. Saat menarik napas, otot-otot di antara tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat. Diafragma yang awalnya melengkung turun menjadi datar. Karena itu paru-paru mengembang dan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, saat mengembuskan napas, otot-otot di antara tulang rusuk relaksasi sehingga tulang rusuk turun. Diafragma juga kembali ke posisi melengkung. Karena itu paru-paru mengecil dan udara keluar dari paru-paru. Ada 2 jenis pernapasan. Pernapasan dada menggunakan otot-otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernapasan perut menggunakan otot diafragma sebagai penggerak utama. Adapun gangguan pada sistem pernapasan contohnya asma, TBC, flu, dan kanker. Wah, sekarang sudah makin paham ya bagaimana cara manusia bernafas. Dengan pengetahuan ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena telah menyediakan oksigen gratis untuk kita bernafas. Agar kita terus nyaman bernafas, yuk jaga kebersihan lingkungan dan menanam pohon. Selain itu, kita harus selalu menjaga kesehatan organ pernafasan dengan makan makanan bergizi, rajin berolahraga, menghindari polusi udara, dan kebiasaan buruk seperti merokok. Salam sehat anak-anak hebat, dadah!